selalu ada sukacita. Yes. Okay. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Ini Bapak, kami menyampaikan kepada Ibu Waruwu beserta anak dan gurunya, tabahlah, kuatlah, karena dalam 1 Tesalonika terkatakan bersyukurlah dalam segala hal. Kalau dari logika manusia nggak nyambung, tetapi kalau kita pakai logika Tuhan nyambung. Kenapa? Di dalam bersyukur itu yang menopang kita, di belakangnya ada Yesus, saudaraku. Jadi maka kenapa dibilang Tuhan bersyukur dan segala hal? Karena Dia ada menyertai kita, memimpin kita, menuntun kita, supaya apa? Supaya kita terus bersama-sama dengan Dia. Memang hidup ini kalau kita kaji, kalau kita tanpa Yesus, kita ini adalah hampa, kosong, tidak ada apa-apanya gitu. Jadi kita harus tetap dalam Yesus. Maka itu kalau kita simak dalam 1 tahun kita hidup, kita harus ada bikin apa? Bikin yaitu koreksi, evaluasi. Tahun ini apa yang sudah saya perbuat dalam iman saya kepada Tuhan begitu. Apa yang kurang, apa yang diperbaiki. Harus kita buat gitu. Supaya apa? Supaya ada kita naik kelas, supaya iman kita bertumbuh ya. Supaya kita jangan hanya Kristen-Kristen biasa. Karena Yesus kita adalah luar biasa. Otomatis anak-anaknya luar biasa. Amin. Harus begitu dong ya. Jadi kita luar biasa. Kami yakin percaya kita akan berdoa kepada keluarga ini ya. Kepada keluarga Ibu Waruwu, kita harus punya pegangan. Lukas 1 yang dikatakan tidak ada tangan dong masuk tanpa tupat Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya bisa Tuhan ubah, Tuhan geser ya. Yang tidak ada menjadi ada, yang bodoh jadi pintar ya. Yang bersedih bisa jadi sukacita. Semuanya Tuhan bisa gerakkan itu. Luar biasa Tuhan kita ya. Nah, maka itu apa yang kurang sama kita, lapor aja sama Tuhan Yesus. Sus, ini kayaknya kurang kami Sus. Apa itu? Ini kami kurang nih, kayaknya perlu dibenahi Sus. Kenapa? Kami butuh gitu ya. Kita bilang atau Han, ini kayaknya kami kurang ini begitu. Sampai sama Tuhan ya. Nah, dikasih tahu sama Tuhan. Karena apa? Kan kita disuruh anak Tuhan. Apa kekurangan kita butuhkan, lapor sama Tuhan kan? Nah, sesekali kita bilang, Han, ini kami butuh loh yang ini gitu, kurang gitu. Dikasih tahu ya. Jadi kita jangan di dalam kekalutan kita, kemasalan kita, jangan kita tergulung di situ. Ada Tuhan Yesus, kita keluar. Nah, Han, ini kayaknya masalah ini perlu diselesaikan gitu ya. Nah, jangan bergulung-gulung saja ya gitu, membuat kami kalut begitu. Dilaporin sama Tuhan ya. Tuhan kita itu luar biasa kok ya. Nah, jadi apapun bisa dia ubah. Ya, yang gelap jadi terang ya. Nah, kalau terang bisa gelap, kalau apa kalau nggak setia gitu. Nanti setia apapun masalah kita lapor sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Jangan dipium-pium masalahnya, digolong-golong, dikulung-kulung, dipegang-pegang, jangan serahkan sama Tuhan. Kita suka kita ya, serahkan sama Tuhan ya. Tentang trennya Tuhan, caranya Tuhan kita jalani semuanya kan. Cara Tuhan, cara firman Tuhan kita jalani semua, ikuti dia. Kalau sudah gitu, itu caranya Tuhan, selera Tuhan, maunya Tuhan. Apalagi kita sampai ke wilayah berkenan di dalam Tuhan, wah luar biasa Tuhan kita jadi. Kita pasti diperhatikan. Kebutuhan kita nggak kepikiran, nggak pernah kita bayangin, Tuhan sediakan bagi kita. Ya, Tuhan Yesus luar biasa. Walaupun sedikit sepatah kata dua, kiranya ini berkenan untuk kita semua. Yesus berkati. Haleluya. Seperti dari awal yang sudah pernah sampaikan di sini, Tuhan tetap adil. Tidak akan pernah Tuhan memberikan sesuatu kepada seseorang yang melebihi kekuatannya. Ya Bu ya. Bisa saja Bapak bilang seperti itu. Mungkin Ibu bisa berbilang seperti itu. Tetapi Ibu harus beriman. Kan ada lagu kita beberapa minggu yang lalu kan. Ketika kita berdoa, kita dijawab. Ketika kita sendiri, kita ditemani. Ketika kita sedih, kita dihibur. Tetapi apa yang paling intinya? Ketika Ibu bersyukur, di situ Ibu diberkati. Bagaimana Ibu? Itu paling utama ya. Soal berdoa sudah biasa dengan Tuhan. Soal kita menjerit sudah dengar. Soal kita sendiri sudah biasa temani. Tapi intinya tadi saya bilang, ketika kita bersyukur, di situ kita diberkati. Ibu mau diberkati kan Bu? Bersyukur ya Bu. Makanya saya bilang waktu itu beberapa hari lalu, firman Tuhan selalu bertolak belakang dengan dunia ini. Orang bodoh mengatakan memang karena tidak mengerti firman.
Bodoh kali orang yang tidak jadi bersyukur. Oh, orang sudah mabalu, dibilang lagi bersyukur. Tapi itulah dunia ibu. Kan beda saya bilang kan, bertolak belakang. Tetapi justru disitulah ibu bersyukur, disitulah ibu. Katanya firman Tuhan, waktu tidur pun katanya diberkati loh. Bukan hanya mencari uang, kita tambah uang, misalnya maksudnya. Berkat ini kan luas. Sukacita, damai sejahtera, keselamatan, kesehatan, nafas hidup. Jadi makasih sekali, Tuhan itu adil. Jangan sekali-sekali pulang berkata tidak adil Tuhan ini. Jangan ya Bu ya. Jangan. Kita sudah percaya kepada Tuhan. Takkan pernah Tuhan memberikan sesuatu beri kekuatan. Jadi mulai dengan perginya Bapak Waru, berarti ibu ini sudah mulai lembaran baru. Ya Bu ya, lembaran baru. Jangan saya bilang lembaran baru, tidak akan lagi pernah kembali. Lembaran yang baru. Jadi ibu mulai saat ini akan mulai kembali. Bagaimana ibu seorang diri tanpa suami lahiriah. Itu artinya Bu. Ya. Tapi secara firman ibu tidak kehilangan suami. Ada suami Yesus dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam keadilan. Itu maksudnya. Jadi ibu harus mulai dengan lembaran baru. Kenapa saya bilang begitu? Dari awal itu sudah saya bilang begitu. Bagi janda-janda besar berkat Bu. Bahasa Bataknya bergado pasu-pasu tuna bagalui. Amin. Tapi tetap ada Bu. Kepada siapa Tuhan itu memberikan berkat banyak kepada janda? Kepada orang yang bertekun dan bergantung kepada Tuhan. Kalau mengandalkan kekuatannya dia Bu, nggak besar pasu-pasu sama dia itu. Saya tolak itu, tidak ada itu. Tuhan kan menjamin. Besar berkat kepada janda-janda yang bergantung dan berharap kepada Tuhan. Jadi doa kami dan ibu sudah mengerti firman, bergantunglah ibu sepenuhnya. Ibu tidak sendiri, ada Yesus bersama dengan ibu. Keluarga di tempat ini. Nah, iya, jadi saya tidak panjang lebar memberikan kata-kata. Intinya saya bilang tadi, bersyukurlah ibu. Situ ibu diberkati. Jangan lagi bersungut-sungut. Sekalipun tidak terima di logika ini, ya. Dalam pembentukan itu memang sakit ibuku, sakit. Kenapa saya bilang sakit? Karena juga firman berkata, kesengsaraanmu itu membuat kau bertekun. Ketekunanmu itu membuat kau tahan uji. Tahan ujimu itu membuat kau berpengharapan. Pengharapan yang mana yang mendapat ibu? Jadi kalau sengsara ibu bertekun kepada Tuhan. Itu maksudnya Bu ya. Nah, jadi saya tidak panjang lebar. Di sini sampai sini saya sampaikan. Nanti biar ada kesempatan buat Bapak Ibu yang menyampaikan lagi kata-kata motivasi. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Shalom buat kita semuanya. Shalom. Kita mengucap syukur pada hari ini. Dalam segala hal, sukacita, apapun masalah persoalan, mengucap syukur. Terima kasih buat ibu baru. Kami turut berduka cita dari kaum ibu. Ibu tetap yakin, percaya pasti ada rencana Tuhan di balik itu. Memang secara daging itu sakit. Dimana yang sudah persatukan Tuhan, kau bukan lagi dua, melainkan satu. Tiba-tiba pisah, itu secara daging itu sakit. Sepertinya daging ini dirobek gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sudah mengalami itu sakit. Bahkan rasanya kalau kita berjalan seperti telapak kaki kita ini nggak nyampe ke tanah, ke lantai gitu. Sepertinya ada apa gitu ya, nggak tahu gitu ada apa terjadi gitu. Sepertinya mimpi gitu, dibilang mimpi apa ya gitu. Sepertinya apa sudah nggak ada lagi atau nggak tahu gitu. Bilangnya nggak tahu ngerti gitu kok ya. Jadi kok nggak ada suami gitu ya, siang pagi malam kok nggak ada, atau mungkin dia lagi bekerja, oh mungkin sebentar lagi pulang gitu, kok nggak pulang, oh kok nggak ada suami saya, mungkin di kamar mandi ya, atau mungkin lagi di kamar, mungkin begitulah perasaan kita pada saat dia sudah pergi gitu ya. Itu awal-awalnya gitu ya, tapi lama-kelamaan gitu udah terbiasa, oh iya memang dia benar-benar sudah dipanggil Tuhan gitu. Tapi pada saat kita membuka lemari, pakaiannya ada sendal, ada sepatu, pakaiannya semua ada di situ kan. Rasanya, kemana dia ya? Jadi rasanya seperti nggak terterima, nggak percaya gitu. Tapi nyata gitu ya, itulah dia. Kalau kita pasangan hidup kita yang sudah dipersatukan Tuhan, sudah dipanggil Tuhan, gitu rasanya daging itu robek gitu. Sepertinya nggak menerima, secara daging itu nggak menerima gitu. Tetapi harus dihadapi gitu. Jadi caranya ya tetap bertekun, berdoa kepada Tuhan bahwa ada waktunya lahir ke dunia, ada waktunya kita pergi meninggalkan dunia.
dan hidupmu hanya sementara, hanya seperti uap lalu lenyap gitu. Memang rupanya benar ya gitu. Benar rupanya. Baru iya ya gitu. Jadi baru lama baru kita tahu bahwa benar rupanya ya. Baik Ibu, Tuhan selalu memberkati Ibu. Tuhan memberi pengharapan, Tuhan memberi penghiburan, kekuatan. Itu hanya datangnya dari Tuhan. Jangan mengharap kepada manusia. Mengharap kepada manusia yang tadinya sudah dipersatukan Tuhan, itu kasihnya itu ada batasnya gitu. Jadi kalau kita mengharap kepada Tuhan, kasihnya itu seperti sungai mengalir setiap hari, siang dan malam, tidak pernah berhenti. Pada saat kita berseru kepada Tuhan, mau tengah malam, mau subuh, mau jam berapa saja, Dia siap menjawab Ibu apa masalah Ibu. Dan hanya Tuhanlah jawaban yang pasti di dalam hidup Ibu. Jangan takut Ibu masalah hari kedepannya. Nanti Ibu pikir macam mana ya, masalah ekonomi, masalah apa kayak gitu. Ibu harus memandang kepada 5 potong roti 2 ikan. Begitu juga saya pada saat suami saya dipanggil Tuhan, anak saya masih kecil ya, masih SD. Itu kalau dipikir ya uang sedikit gitu, kayaknya kalau dipikir dihitung ya rasanya nggak cukup gitu. Tapi saya memandang kepada 5 potong roti 2 ikan itu dicukupkan Tuhan. Bahkan sampai sekarang saya rasanya seperti mimpi, anak saya sudah selesai sudah bekerja gitu. Jadi Tuhan cukupkan semuanya. Begitu juga kepada anak-anak, pasti Tuhan bela, Tuhan pelihara, Tuhan kasih nanti pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Ibu juga selalu dihibur oleh Tuhan, sukacita Bu ya, walaupun suami sudah tidak ada lagi, tapi Yesus adalah suami di dalam kebenaran yang secara pasti ada menyertai, melindungi keluarga Ibu, seisi rumah diberkati ya Bu ya. Sekian, hanya itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Pihak misalnya kadongan di sili sadar sigita rohani nameren naburukan sonang manaburu nang pola pikiri dia ka masal kuinon nang laupe amang buruinon saya bermanaburu bate memang pamarokon naing oro do sipata song na lumur rohakan kini kesama naburu karena kita jual mana persere kita tutuhkan. Jadi bama Tuhan mengalu-alu rohani naburu saya bermanaburu mengadu pihak kana masa si ganupari tidak manaburu martangiang niro ketuhan ilo dalak turo dalak dam dalam dalak binarokan jadi sudi nadinggat desa Tuhani tidak meda sabar tidak meda semangat tidak manaburu sabar mengadupi manang abang Sidoni petaho manang isi peto sidi sadok sigita tak menaburu sabar kami akut terus asahasea jabo dapur sudi jara dapur sudi akka nani duluan na dapur sudi akka cita-cita na jadi kami kamu menaburu ahami pihak kadongan-dongan nakan sehingga bimahami dapur sudi na pinarcipta nami soalnya menaburu tuaka melihat emang tuaka nami amanami do akka abang nabui mga lenaw kesempatan tidak dison mandokon kata penghiburan. Soalnya masih nau puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya, hati gembira Bu ya. Kenapa pasangan bicara makanya saya ajak. Kenapa saya ajak ketawa? Memang Cindy pun tambah stres kita kan. Soalnya saya bersaksi dulu ya. Tadi ada mengundang saya kok makanya agak berjasa kan. Jadi agak segar ada barang begini. Ikutan dengan Roh Kudus. Roh Kudus berbicara sebenarnya, terbiasa lah bertindak. Itu terus pinggak firman. Kata-kata wajah sama Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan Yesus. Disenyum, paksa aja Bu. Betul nggak? Memang berat tapi kalau ada celah semakin senyum, celah sedikit senyum. Kau baik Tuhan Yesus segar. Atau rasa rapikan. Itulah obat paling muncul. Dulu aku jujurlah kalau ada sakit dikit ke klinik ke dokter nggak
Gak salah ke dokter ya, atau ada jual obat nanti orang bertambah berkas sama aku tanya enggak salah itu. Mas aku imanku, kadang begitulah kalau ada masalah, bukan tidak ada problema, bukan tidak ada masalah, tapi cepat-cepat senyum kepada Tuhan Yesus. Aku itu udah hidup itu. Habis apa lagi harta kan? Aku pikir, naik kereta pun ada apapun, kau wah Tuhan Yesus segar itu. Segar, so kalau segar apa orang-orang serap ini enak transfer itu ke orang-orang serap yang lain. Tenang, makanya agak gemuk aku. Mau nggak ada uang, gemuk. Pikir orang aku yang orang kaya. Kalau ketemu aku dengan Jokowi, siapa orang kaya? Finder Pasar Ibu dengan Jokowi. Kalau orang tidak mengenal Finder Pasar Ibu. Udah belajar juga, senyum aja. Nanti dipikir orang itu, pikir orang wah luar biasa hadirat Tuhan itu. Baru pun menimba suaminya, tapi tetap dia suka situ. Aku udah saksikan di itu kan. Kalau pikir orang sinting kan, ketawa aku bapakku mati. Sinting gila dipikir orang. Tapi memang rumah sakit secara kedagingan nangisnya aku. Tapi artinya nggak pernah lalu. Kira-kira 1 jam 2 jam agak sidak ke rumah. Datang saudara ketawa. Kok ketawa? Senang aku bapakku di surga, aku bilang kan. Habis stres pikir-pikir tambah sakit awak kalau masalah nanti berapa habis kan? Jadi itulah artinya Bu, kita yang satu iman ini tetaplah bawalah dalam hadirat Tuhan masalah apapun. Kalau seperti yang Ibu bilang tadi itu cocok bagi Ibu, seperti mimpi hidup ini harus begitu. Orang tidak ada mengandalkan sekian perpulasi, mimpi aja lah. Kita minta kepada Tuhan, bertindak kita kemana, Roh Kudus. Ya Tuhan yang tak kemana. Aku udah pernah itu dalam hidup ini. Apalagi Ibu tahun 99 udah kenal lah. Mungkin Ibu di bawahnya 99 sudah jemaat di sana. Udah banyak ngerti firman. Harus kuat, Pak. Kuat. Kemudian Tuhan luar biasa sama Ibu. Setia tetap. Jadi bagaimana terdengar tadi hamba Tuhan yang mengatakan janda itu Nababalu itu berkapas-kapas itu. Aku udah kuliah di kampung kami. Aku berpikir kan, seorang janda dihina orang lah, tapi anaknya luar biasa di Jakarta. Saya berpikir kan, memang betul janda itu berkat Tuhan. Kenapa itu kerjanya berdoa? Enggak mengalu lagi bersaminya. Misalnya berbalok atau tetangga di sawah biasanya kan berantem, dia enggak sama siapa lagi dia mengadu, suaminya udah meninggal, hanya berdua lagi. Saya pikir dia di kamarnya. Orang kaya banyak di kampung kami, janda anaknya berhasil, orang kaya. Jadi saya berpikir lah, berarti karena sering mempergunakan nama Tuhan, mungkin selama ini sering berantem dengan suami, jadi sesudah meninggal suaminya berkat berkelimpahan. Aku, situ pikiranku. Kepada orang yang rukun lah Tuhan limpahkan berkat-berkat itu. Kenapa firman terjadi kan? Bukan salah bersuami, suaminya dan seumur, tapi jangan sering berantem. Biasanya kalau orang-orang sering berantem, salah satu bisa cepat pergi. Makanya ya kita juga yang sering berantem itu coba kemarahkan sama Rani. Saya tetap bersyukur. Saya bersyukur. Jadi artinya inilah enak kita ketawa dalam apa duka ini. Segala sesuatu ada. Orang lain bilang duka, tidak. Segala sesuatu ada waktunya. Jangan cepat-cepat, jangan lama-lama berduka. Berapa lama saraf ini tahan stres? Nanti stres gila. Sudah gila ngomong sendiri di ruang di apa sana, di luar sana untuk apa? Itu intinya dalam suka dalam menghadapi apa. Tapi itu pun firman Tuhan lah yang lebih dahsyat. Kalau firman Tuhan katakan Mazmur 73 ayat 23 ini luar biasa nih. Si Daud ini bukan hanya asal menulis, dia memang dipraktekkan. Bukan tidak masalah dihadapi Daud, tapi tetap dia dekat kepada Tuhan. Mazmur 73 ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Tuhan itu tidak jauh, Ia dekat dan selalu menyertai kita umat kesayangannya. Selama kita mau Tuhan untuk bersama-sama dengan kita, maka Dia akan selalu bersama dengan kita. Percaya. Aku teringat waktu membaca ini, aku dulu narik beca tahun 91. Jadi dulu beca ini kan di Kota Praja, dikejar-kejar dari polisi, menabrakkan dari belakang beca dayu di satu nomesen.
Tuhan tolong saya. Kalau dari sebagai pikiran aku udah mati aku kembali. Taman Soeharto kan, polisi agak beringas. Tuhan tolong aku, dia kemampuan aku tadi. Itulah teringatnya firman Tuhan yang kenal. Tetapi aku tak di dekatmu. Engkau memegang tangan kanan. Tuhan itu tidak jauh. Betul, tak jauh Tuhan. Baik sekali Tuhan Yesus. Sangat baik, sangat mencintai, sangat cinta, nyawanya diberikan. Apalagi suami kita, istri kita belum tentu ngasih nyawa kan. Kok bunuh kau atas suamimu? Dialah, bisa jadi. Dialah karena takutnya. Oh, Yesus berikan nyawa. Hanya ibu suaminya Tuhan Yesus tidak benar ditinggalkan Tuhan Yesus. Suami dalam kebenaran tetap ditolong. Jadi ibu praktekkanlah. Aku yakin dan percaya. Saya berangkat Pak Waru, ibu lebih senang, lebih dekat kepada Yesus, lebih meningkat kerohanian, akan diberkati Tuhan berkelimpahan. Percaya, saya percaya itu. Kalau ibu orang setia, aduh luar biasa lah. Jadi sedikit teman Tuhan ini biarlah Roh Kudus membangunkan, menguatkan sehingga ini menjadi rema kehidupan. Ya Bu Waru ya, dari seberkat. Saya mau mengucapkan berduka cita secara daging ya Bu, mewakili kaum ibu STM Okumene. Nah, pertama perlu saya sampaikan juga Bu, misalnya kalau ibu perhatikan anggota STM mungkin tidak banyak di sini gitu. Nah, kita nggak tahu juga kaum STM itu mungkin nggak datang di sini, tapi mungkin mereka berdoa, Ibu. Jadi ada banyak partisipasi orang di dalam hidup kita, ada berbentuk doa, materi, tenaga, pikiran. Nah artinya bukan berarti kurang peduli STM ini, enggak. Artinya Bu, belajarlah untuk memikirkan hal yang baik tentang STM yang kita ikuti sendiri. Gitu artinya mereka tetap ada di sini, kan ada perwakilan. Nah STM itu ada untuk aku. Nah jadi kita harus punya sebuah seperti itu. Artinya tetap besar kasih dan cinta kita untuk ibu dalam suka dan duka seperti itu. Ya. Kalau dari saya pribadi Bu, saya hanya bisa menyampaikan ketika ibu berduka secara daging, sebenarnya bapak itu tidak mati, tapi meninggalkan dunia. Nah, mati dengan meninggalkan dunia berbeda. Kalau mati kan memang udah mati rohnya dan semuanya gitu. Nah, artinya hanya duluan meninggalkan kita di dunia, nanti pada akhirnya kita bertemu, kita mengalami penghakiman yang sama, dihakimi, masing-masing dihakimi. Nah, artinya kita belajar dari kenapa dibilang lebih bagus ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di rumah duka itu kita belajar bagaimana jika aku meninggal seusia ini, apa yang sudah kuperbuat di dunia, seperti itu. Nah, artinya kita belajar dari kejadian itu. Selama aku hidup, aku mau pergunakan hidup yang dipercayakan Tuhan ini sama aku, melakukan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan. Ya oke Bu, memang terkadang orang datang di sekeliling kita itu ngomong, karena kamu bukan mengalami, misalnya seperti itu. Nah, tapi kita punya Tuhan yang sama. Kita sama-sama korban tebusan darah Kristus. Pengalaman hidup kita aja yang berbeda, tapi Tuhan kita sama untuk memberikan solusi, seperti itu. Nah, artinya Bu, banyak juga orang yang berduka, ditinggalkan hidup. Misalnya, ditinggalkan hidup, itu juga sangat sedih. Apalagi ditinggalkan meninggal. Udah tidak kembali lagi sampai selamanya. Kalau misalkan ditinggalkan hidup, kita berdoa dia kembali dan mengalami hidup yang lebih baik misalnya. Nah artinya Ibu seperti yang dibilang Pak Pandor Pasar Ibu, seorang janda itu bersejarah dalam Alkitab, berarti orang penting di dalam Alkitab. Nah Ibu sekarang sudah memasuki fase orang penting. Nah artinya Bu, sekarang cobalah untuk melatih diri. Ketika menangis, boleh menangis ya, saya nggak bilang nggak boleh menangis. Ibu boleh menangis, tapi tangisannya itu berubah. Kan sebelumnya itu nangisnya, kenapa Tuhan dia meninggal? Nah sekarang bentuk tangisannya itu dirubah. Tuhan, apa yang Tuhan mau bagi aku dibalik ke meninggalnya suamiku? Ada rencana apa buat saya dan anak-anakku setelah suamiku meninggal? Nah ketika air mata mengalir di situ, itulah namanya air yang ditampung di gerbang Tuhan. Nah, maka air itu berubahlah menjadi mata air.
yang bersinar, yang mengalir bagi banyak orang. Seperti itu kira-kira. Ya, memang saya contoh seperti saya gitu kan. Pak Jendri pergi gitu ke Pekanbaru misalnya, itu dia pergi, itu saya sedih, itu di Pekanbaru bisa kembali gitu kan. Nah artinya, tapi di situ saya alami hikmat yang saya pelajari di situ. Roh Kudus berkata sama saya, karena dalam di titik hubungan keluarga saya, hubungan saya dengan suami saya selama ini sangat bagus. Nah Tuhan mau mengajari saya bahwasanya aku diambil dari zona nyaman supaya aku lebih mencintai Tuhan. Nah, ketika kita begitu bagus hubungan suami istri, kadang kita lupa untuk dekat dengan Tuhan, suami dalam kebenaran. Nah, artinya banyak pengalaman-pengalaman setiap orang. Saya juga perlu menyampaikan sama ibu, belajarlah untuk orang-orang yang kuat dalam hidupnya meskipun tanpa suami. Misalnya seperti Ibu Lena, banyak berdiskusi boleh. Gitu. Kenapa? Bagaimana ibu menjalani kehidupan? Untuk sekarang mungkin hanya orang ngomong ini dan itu belum bisa ibu terima, gitu, belum. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, masuk Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, semakin bertambah hari gitu. Terus kalau kita dibilang Pak Tawar tadi, mungkin karena Tuhan tahu ibu sanggup. Sebenarnya kita nggak sanggup, tapi ibu adalah salah satu orang pilihan di antara orang yang tidak sanggup. Karena apa? Karena ibu, Tuhan lihat hati ibu bisa berserah pada Tuhan seperti itu. Jadi artinya di balik rasa duka ini Bu, pasti ada sukacita tersendiri, ada rencana Tuhan yang indah yang tidak ibu pahami sekarang gitu. Nah karena kerjanya seperti bilang Bapak tadi, kerjanya hanya berdoa. Jujur saya juga sangat jauh lebih cinta pada Tuhan setelah Pak Jendri pergi ke Pekanbaru gitu. Saya sangat mencintai Tuhan, malah lebih dari yang aku alami sebelumnya. Aku seperti membangun kekristenan yang baru seperti itu. Nah, artinya ibu juga mungkin seperti Bapak Nursa memulai kekristenan yang baru yang lebih dalam kepada Tuhan mulai daripada sekarang gitu. Sering perkatakan, deklarasikan kesuksesan anak-anak di dalam nama Tuhan gitu. Engkau Bapa bagi anak-anakku, Engkau suami bagi aku, suami dalam kebenaran yang tidak pernah membuat aku kecewa gitu ya. Suami sebaik apapun, kita berjalan seiringan pun bisa membuat kita kecewa, pernah sering kecewa gara-gara hal sepele, mungkin hanya karena odol, sikat gigi, gara-gara sedikit hal gitu. Nah jadi artinya sekarang ibu bergandeng tangan loh dengan Bapak, suami dalam kebenaran bersama Yesus. Ibu nggak akan pernah dikecewakan. Mungkin orang-orang sebentar kami semua pergi dari sini, Tuhan nggak pernah pergi. Ketika kami pulang dari pemakaman, kami semua udah pulang ke rumah, tapi Yesus nggak pernah pergi. Aku ada bersamamu, aku tidak pernah meninggalkanmu dan anak-anakmu gitu. Nah jadi aku melihat ibu, bahkan sampai dulu saya ingat Doni itu berkata kepada Pak Gembala, Pak Sagala, itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa itu? Karena ibu mengajarkan anak-anak untuk menghormati hamba Tuhan. Nah artinya Bu, itu semua adalah benih ilahi yang tidak pernah lekang dari kehidupan anak-anak. Itu pertahankannya sampai dicuri oleh iblis. Mungkin anak-anak ada masalah, gimana lah anakku ini pernah begini, pernah begitu, mengecewakan hatiku. Oh no, mulai sekarang berhenti untuk mengucapkan kata-kata itu. Benih ilahi yang sudah kutabur dalam diri anak-anakku akan berjalan seterusnya. Ketiga anakku ini akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ibu harus berdoa seperti itu dari sekarang. Berkatakan hal-hal yang baik sama anak-anak. Itu yang bisa saya sampaikan Bu. Tetaplah semangat menjalani hidup. Baik, ya saya selama berbuka ada kata-kata penghiburan ya. Jadi ya saya beri kata-kata penghiburan kepada ibu baru. Ya memang sebelum Paul berangkat ya kita berjuang dalam doa ya. Bukan lepas walaupun mungkin saya nggak berhubungan dengan ibu. Kalau gue pribadi juga karena kalau masih ada kerinduan kita sehat dan saya ucapkan sehat gitu dalam doa. Tapi yang terbaik kan gitu, permohonan boleh tapi yang terbaik Tuhan yang lebih tahu, dan Tuhan melihat ibu tuh kuat gitu ya. Dan dalam Alkitab janda-janda itu dibela Tuhan ya, janda di Sarpa banyak janda-janda di Alkitab itu dibela Tuhan loh, luar biasa. Tapi janda benar-benar takut Tuhan gitu ya. Jadi tetap kuat ya Bu ya, tetap tegar, semangat, dan ucapkan jangan lagi larut dalam ya, tetap pasti sedih itu pasti ada ya, kita nggak boleh pungkiri rasa sedih, rasa kehilangan. Bapak saya dulu meninggal, masih bapak ya, bapak
waktu meninggal di Marelan ya, rasanya kayak ibarat sayur tanpa garam. Kita lihat sendalnya, pakai baju-baju semua dikumpuli, mama juga meninggal, kumpuli aja, jangan nampak lagi, kasihkan ke orang tak kemana, karena aku nampak sepatu, nampak semua sudah sedih ya, dan merasa ada yang kurang gitu, badan kita pun, ya namanya manusia ya, berpisah, itu wajar secara manusia, tapi nggak larut dalam duka, karena kita tahu penghiburan kita yang seperti luar biasa Tuhan Yesus, makanya biarlah lewat perginya sebenarnya bukan mati, bukan menghilang, tapi rohnya ya, kita sekarang yang hidup ini perjuangan kita. Jadi tetap kuat, tetap biarlah di dalam Mazmur 91 ayat 14, biarlah ibu hatinya melekat kepada Tuhan ya Bu ya. Saya percaya lewat ini tetap kami tolong dalam doa ya Bu ya, tetap tegar, semangat, ya kuat. Jadi air mata kita itu air mata yang disimpan di kirbat Allah, bukan air mata buaya, air mata karena dunia. Menangis, memuji Tuhan, menyembah. Ada waktu saya percaya lewat kejadian ibu pasti jadi lebih melekat dan lebih baik lagi. Sama itu kalau ada anak kita sakit, ada ya seperti saya sendiri, bapak sakit, si Agi sakit waktu itu, beda dengan tenang-tenang semua, ekonomi mapan, sehat semua, sehat. Saya rasa boleh dicek semua ya. Tapi di saat ada sakit, masalah, kita ibarat monyet yang bergantung di pohon, itu disurvei rata-rata monyet, kalau dia bergantung di pohon, waktu kalau sepoi dia santai dia sepoi baru bisa jatuh. Itu yang saya baca tentang monyet ya. Tapi waktu gelombang kuat, angin wah puting beliung, monyet itu pegang erat itu kayu, mau dibawa ke angin ke sana, wah dipegang kuat sekuat-kuatnya, jadi nggak jatuh. Jadi monyet jatuh karena santai semua, tenang semua. Jadi kalau ekonomi kita mapan, suami baik, anak baik, sehat semua, lancar pekerjaan semua, biasanya secara umum itu kita santai, doanya pun doa laporan, haleluya, haleluya Tuhan, selamat pagi Bapak Engkau baik-baik. Tetapi di saat diambil yang kita kasihi, atau sakit keras, atau diambil, kita semakin berseru, air mata kita lancar datangnya, makanya disimpan di kirbat Allah, air matamu tidak sia-sia. Maka air mata itu berubah menjadi mata air, ya, dan luar biasa, Tuhan dahsyat dan luar biasa, sudah alami. Gelombang-gelombang itu nggak makin ringan gelombang itu, tapi membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, dan doa itu udah menjadi makanan. Kalau nggak ada berdoa dong nggak enak lagi. Kalau nggak menyembah rasa 1 jam itu udah makanan biasa. Haleluya Tuhan, haleluya. Sampai kita berjanji kepada Tuhan, sekalipun aku kurang tidur, tidak pernah orang mati karena berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semakin menangis, dan akhirnya dibalik pencobaan, dibalik masalah, dibalik pergumulan seperti ini Pak Ibu Waru ya, dibalik itu ada ketegaran, semangat. Enaknya Yesus sebagai mempelai, Hosea 2:17 itu ya, 18 mungkin. Dia, engkaulah suamiku. Ibu udah berani berkata lebih sempurna, lebih perfect lagi. Tuhan, engkaulah suamiku, pembela, pemelihara dalam keadilan dan kebenaran. Masa depanku pegang kuat, terus pegang kuat. Masa depanku ada dalam tanganmu. Masa depan si Doni, si Gita, si semuanya, Hela semua nanti permain yang terbaik dikasih Tuhan. Percaya. Jadi bilang sama Tuhan, ucapkan, deklarasikan kata-kata positif. Si kita dapat jodoh yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, si yang terbaik, semua yang terbaik ucapkan. Saya pasti kuat, jangan galedau, jangan ucapan negatif lagi. Deklarasikan, perkatakan dalam alam roh, dalam alam nyata jadi. Itulah bedanya kita dalam Tuhan. Aku kuat, aku tegar, aku semangat, aku sehat, aku kuat, aku bersemangat gitulah ya. Semangat itu transfer. Saya pun gitu. Sebenarnya secara fisik ya waktu sakit, waktu apa, tapi saya ucapkan, saya kuat, makanya saya nggak suka di rumah kalau dan diam. Terus saya bilang, Pak, semangat, Pak, semangat. Ayo diucapkan, engkau baik, engkau dahsyat, engkau baik, engkau di jalan. Sambil naik kereta saya gitu, sakit melamun sampai lari semalam, tak kemana. Udah selesai baru saya nyampe. Bayangkan saya, sakit udah selesai. Jujur, saya menyembah loh di kereta. Kok bisa lari ya? Kuliah belakang Mbak Jendri. Tapi jadi kesasar. Udah selesai sumber data, mungkin ada hikmahnya, makanya lagunya itu lagu pujian. Bimbing aku ya Tuhan, supaya aku jangan tersesat di jalan. Diizinkan tersesat. Sebenarnya, bayangan saya itu kayak ke Sebang Melati. Bayangan saya itu dari rumah Pak Kota Barat lurus gini. Dan tapi dia loh, pada kemana aku ini ya? Udah nggak apa-apa lah, pikir saya udahlah. Itu sebenarnya saya bukan melamun, tapi menyembah larut bisa dalam menyembah. Jalan kita nggak serius lah kita lihat. Dan ya Bu ya, tetap kuat, tegar, semangat, nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya ya Ibu Waru kuat dan pasti ya, tidak mudah-mudahan tidak pakai insya Allah. Kuat, tegar, semangat ya Bu, terimalah ini dari hamba Tuhan. Mungkin ada yang udah nyalam duluan, ada yang udah double mungkin. Terima dengan sukacita Ibu ya, di sini semua dari hamba Tuhan dan jemaat ya, semua di sini nama-nama pun sudah di dalam. Ya tetap semangat ya Bu ya. Dan saya lihat Ibu udah tegar ya, udah makin segar lah gitu ya Ibu ya. Ya tetap kuat, tegar, penyakit dijauhkan semua, sehat ya Bu ya. Oke, coba senyum Bu.
Ya Bu ya, tegar ya Bu. Kalau Bu menangis di hadapan Tuhan, beda air matanya Bu ya. Menangis karena menyembah, bukan karena larut dalam duka lagi ya Bu ya. Ya Bu ya. Pasti kuat. Ucapkan pasti kuat. Saya harus berjuang kuat. Sebenarnya kalau mau cakap pastikan nangis, tapi karena sudah ditopang, berjuang harus tegar. Kami di sini hanya bilang terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada semua saudaraku dari GBI, dari maupun STM. Aku memang itu nggak pintar cakap ya. Aku sering itu cakap-cakap di hati kalau sama Tuhan, apa yang nggak aku mampu cakap-cakap sama Tuhan. Kalau mau aku bilang seperti ini, aku itu nggak pintar gitu. Satu hal yang bilang berterima kasih atas segala kasih sayangnya, cintanya kepada kami. Kami tidak dapat balas itu semuanya. Kiranya hanya Tuhan lah yang membalaskannya untuk semuanya. Karena saya lihat begitu banyak yang mengasihi kami. Kami tidak sendiri. Walaupun suami sudah meninggalkan kami, tapi semakin banyak saya lihat yang mengasihi kami. Seperti saya lihat dalam keadaan Bapak ini ya, kalau kupikir menurut pemikiranku waktu di mobil bawa Bapak Hasan pulang duluan, saya pun bingung. Oh, waktu masih sedikit Bapak ini masih udah meninggal, jadi ada Bapak ini dibilang formalin gitu. Ibu Hasan bingung, mana yang bingung, semua bingung. Kata Ibu Hasan, udahlah Mak Doni, ayo kita bawa pulang lah kamu duluan, katanya. Di mobil saya udah bingung sendiri, kayak mana ini Ibu Hasan, kayak mana ini Mak Pin, mana? Udahlah Mak Don, semua itu udah diatur Tuhan. Kita ini soal kematian itu kita nggak bisa kita nggak bisa tunda, nggak bisa tahan, katanya. Jadi pulanglah saya ke apa? Sebenarnya di mobil itu saya hancur, seperti nggak ada pengharapan. Jujurlah seperti mana nanti ini? Yang ada ini nanti Tuhan? Apa ini Tuhan? Apa yang Tuhan izinkan ini? Seperti itu saya. Emang betul. Apa ini Tuhan? Apa ini? Apa seperti bingsa saya dari depan itu seperti mau histeris, menangis. Saya terduduk di halaman itu. Tapi sampai di situ saya lihat Bapak Gembala berdiri di situ, langsung saya kuat. Masih ya tadi Bapak Gembala di situ. Jadi memang kami ini sekarang masih boleh ada sampai hari ini semua karena doa, Kalau nggak saya hanya maunya itu, saya itu mau begini di tanah itu. Tapi karena lihat Bapak Gembala berdiri pas tempat Pak Kevin itu, langsung saya reda. Nangis saya pun. Tenang ya Bu. Saya percaya pada ada Bapak Gembala itu pasti udah ada Tuhan gitu. Jadi nggak bisa kami balas apa-apa Bu. Kayak itu saya itu Bapak Sitorus itu. Kalau di orang Batak dibilangkan hula-hula harus tenang. Tapi itu saya ini semua sama itu Siol itu. Pokoknya Ibu tenang aja katanya. Kami yang berusaha semua Ibu tenang ya, tenang. Semuanya semua Ibu Gembala dengan makasih Bu, kasih sayangnya. Sejujurnya saya itu nggak suka bubur, tapi kering Ibu. Iya, Ibu bawa dari rumah Ibu masakkan saya. Terima kasih sayang Ibu. Bisa saya balas itu Bu. Ibu bilang asin, tapi sejujurnya saya nggak tahu rasanya. Hanya manis saja. Bilang pedas, nggak ada saya rasakan. Hanya manis saja. Ibu pernah membawa dengan kasih sayang saya. Puji Tuhan perut saya enak, nggak naik gitu. Semua. Ibu Jenri juga semua baik kali karena Tuhan itu. Nggak bisa kami balas Bu, semuanya hanya Tuhan lah yang bisa membalas. Kita bawa kami Bu di dalam doa, tambah doa kami ini kersanya.
Bagaimana ya? Mana? Ya kadang bertanya aku dalam hati, Tuhan ku awali dari mana ini nanti? Seperti itu. Tapi dari karena doakan terus gitu opang. Kadang boleh kuatkan puji Tuhan. Sampai hari ini dengan kepergian Bapak, gak pernah saya menyalahkan Tuhan. Sekalipun di hati saya hanya bertanya aja, kenapa? Kayak mana ini Tuhan nanti? Kemana memulainya, dari mana? Saya bingung, aku bingung Tuhan, bingung seperti itu. Jadi ya, ini hanya berterima kasih semuanya sama itu anak kami si Kevin itu, dia itu pokoknya semua, nggak ada yang apa, semuanya, semua baik dalam Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini dapat kami bawa dalam doa supaya saya supaya makin kuat, boleh anak-anak ini semakin lebih baik lagi dan boleh hidup dalam kebenaran. Ucapan terima kasih kami nggak bisa balas apa-apa, kiranya Tuhan balaskan semua. Doakan kami selalu, karena juga bagaimana bilangnya, sebenarnya Bapak udah nggak ada gitu kan. Jadi bukan bermaksud kami bilang nggak kuat Mama, cuman harus adalah tetap yang ngapain kami selain Mama gitu kan. Terus buat semuanya dari awal sampai akhir acara, makasih kali lah dari awal juga kan. Maulah keluarga kami satu pun belum ada hadir di sini, tapi keluarga dari gereja lah semua yang mengambil ahli dari awal sampai akhir. Itu aja yang ngasih kami kayak gini. Nah, saat berpikir kan kayak gini Bu, kayak sambang siola cerita kayak mana ya Bang, kan bilang kayak gitu, udah tenanglah kalian katanya, abang yang ngurus itu nanti dek katanya. Tapi selalu dihubungi ke kami gitu kan, Bu gimana ini dek, cocok ini dek, cocok, lakukanlah Bang yang terbaik, mana keputusan dari Bapak Gembala itulah Bang, karena kami juga nggak tahu situ hati juga gimana ya, hati lagi berduka, dampingan dari saudara nggak ada gitu kan, nggak ada mendampingi kami lah saat itu. Tapi itulah sampai detik ini Bapak udah tenang lah, udah selesai. Terus doakan kami ya Bapak Ibu ya, kasih.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, hanya kepadamu lah Tuhan kami berserah. Kekuatan manusiawi kami sangatlah terbatas Tuhan. Melihat situasi, kondisi keadaan, sesungguhnya kami tidak mampu menghadapi segala tantangan pencobaan. Apalagi keluarga di tempat ini yang mengalami duka yang cukup dalam Tuhan. Atas keberangkatan Bapak Uwaruhu yang Engkau sudah panggil Bapak, maka pada hari ini kami mohon kuasa Roh Kudus, kuasa ilahi menjamah Waruhu, Doni, Gita, Lisa Tuhan, agar tetap kuat menghadapi realita kehidupan yang mereka hadapi. Roh Kudus yang memberikan, Roh Kudus yang menguatkan ya Bapa di surga. Kami percaya setiap nasihat, setiap kata-kata penghibatan, setiap benih firman Allah yang sudah dilimpahkan, yang sudah diberikan atas keluarga yang berduka di tempat ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman Allah selalu menjadi kekuatan iman bagi mereka Bapa. Ibu Waruhu, Doni, Gita, Lisa tetap berharap berserah sepenuhnya kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sudah memberkati seluruh rangkaian acara. Engkau sudah memberkati apa yang dibutuhkan dana. Semuanya sudah Engkau berkati, sehingga semuanya sudah berlangsung dengan baik hingga saat ini. Ebenezer, Tuhan selalu menolong kehidupan keluarga yang berduka. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, pujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Yakin, percaya untuk kelanjutan mulai besok, seterusnya dan sampai Maranatha, keluarga Ibu Waruhu serta anak-anaknya tetap beriman pada Tuhan, tetap kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah tiba di tempat ini dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sepeninggalan kami di tempat ini, kami percaya Roh Kudus tetap berlanjut berkarya atas keluarga ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara, terimalah berkat daripada Tuhan, anugerah dari Bapa di surga, dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan rahmat ilahi dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di atas awan kemuliaannya. Dalam nama Yesus yang terima berkat, bersama-sama kita katakan Amin.